فهذا فيه رد على هذا الذي كان شائعا عندهم في الجاهلية من أن الزواج في شهر شوال شؤم. فالزواج يكون في أي وقت، ليس للزمن تأثير على التوفيق. Bahwa ada salah satu keutamaan di bulan Syawal, dan ada sebuah ibadah yang disunahkan oleh banyak para ulama kita kerjakan di bulan Syawal. Ibadah apa ini? Berumah tangga. Masya Allah. Siapa yang bilang nikah tadi? Cepet ya. Kalau udah bicara nikah tuh sinyalnya tuh Masya Allah. Baik yang belum punya istri maupun yang masih satu. Yang bilang nikah tadi siapa? Apa dalilnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak para ulama menyatakan bahwa berumah tangga dan menikah itu disunnahkan di bulan Syawal. Dan ini madzhab Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Minhaj, dan juga terdapat dalam Rawdatul Talibin. Yang madzhab Syafi'i udah gak asing lagi dengan buku ini. Dan ini juga madzhab Maliki, madzhab Imam Malik, dan bisa dicek di Mawahibul Jalil. Dan ini salah satu qaul pandangan di madhab Hanabilah, bisa dicek dalam kitab Al-Insaf. Dan dalil mereka adalah sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi aku itu di bulan Syawal. Lalu beliau melakukan malam pertama denganku pun di bulan Syawal. Istri mana yang lebih dicintai oleh Rasul dan lebih dekat dengan Rasul dibanding diriku, kata Aisyah. Jadi beliau bangga. Dan kita tahu salah satu kaidah usul fikih, perbuatan Nabi melahirkan hukum sunnah. Itu salah satu kaidah usul fikih. Bukan wajib. Kalau wajib perintah, tapi kalau perbuatan Rasul pada dasarnya melahirkan hukum sunnah. Untuk bulan juga seperti itu. Alhasil lihatlah waktu yang nyaman bagi Anda, itulah. Anda enaknya hari apa? Lakukan. Enaknya bulan apa? Lakukan. Semua hari itu bagus, asal dijadikan taat. Gak ada hari naas, itu gak ada di Islam itu. Gak ada bulan naas, itu gak ada. Itu namanya suudzon sama Allah. Kata Habib Duradat, hasin dununak bimaulak. Husnudzon sama Allah. Enggak ada bulan naas. Oh, jangan nikah bulan Syawal nanti cerai. Jangan nikah bulan Safar nanti cerai. Enggak ada. Enggak ada. Iya, jangan, bahaya itu. Bukan takut cerai, takut kebabas. Jadikan yang enak bagi Anda. Oh, saya panen Rajab insyaallah Ustaz. Khalas, adakan pernikahan bulan Rajab, Anda punya uang. Hari Minggu ini enak untuk acara Ustaz, karena saya ini di perumahan, orang-orang itu libur kerja di kantor, sehingga mereka mudah untuk hadir, dan saya juga enak kosong hari itu. Jadikan hari Ahad. Bikin yang enak. Gak usah terlalu pakai primbon.
Selasa Kliwon ya. Aduh, harus Selasa Kliwon. Kamis Wage. Mau apa? Buat orang itu yang nyaman. Buat orang itu yang enak. Bebaskan dia memilih hari. Minta hari nggak apa-apa. Ada hadis sesuatu yang dimulai hari Rabu itu sempurna. Mau ngambil hari Rabu untuk hadis ini, monggo. Nggak, saya Senin aja Ustadz kelahiran Nabi Muhammad, monggo. Yang enak. Saya Jumat aja Ustadz, habis sholat Jumat orang-orang udah kumpul, ahlan. Saya Ahad aja, Minggu, karena saya lingkungan saya perumahan, pegawai semuanya itu, supaya nggak ngerepoti mereka. Zen. Mau nikah kok. Semua hari enak. Semua bulan bagus. Kalau bicara waktu yang mulia, jadi sebenarnya kalau waktu yang mulia untuk menikah ini, yang ana tahu tidak ada ketentuan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang waktu yang dikhususkan untuk menikah. Sepanjang tahun adalah waktu yang baik. Dulu orang-orang berpandangan menikah di bulan Syawal itu sial. Nikah di bulan Syawal itu sial. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ingin menjelaskan kepada mereka bahwa pandangan itu bertentangan dengan realita, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menikah sama Nabi SAW di bulan Syawal dan masuk di bulan Syawal, dan beliau adalah istri yang paling bahagia atau istri yang paling beruntung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bicara bulan apa, tanggal apa, hari apa, sesegera mungkin. Hanya saja orang itu kalau di kampung ada banyak pertimbangan. Salah satunya pertimbangan yang Anda dengar dari teman-teman, jangan menikahkan di akhir bulan. Kenapa? Karena mafi fulus orang kampung. Jadi mereka itu nggak bisa ya nyumbang apa ini itu. Mereka biasanya ini kalau bicara pertimbangan ekonomi ya, pertimbangan kenyamanan. Tapi kalau bicara pertimbangan fadilah waktu untuk menikah, yang Anda tahu tidak ada waktu tertentu yang lebih utama dari waktu yang lainnya. Kalau bicara waktu ibadah, kita tahu ada bulan-bulan haram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu bulan-bulan haram, di mana di situ dosa sangat sangat dilarang, di sepanjang waktu dilarang, akan tapi melakukan dosa di waktu itu memiliki nilai negatif yang lebih ya. Maka rasa sesegera mungkin untuk menikahkannya, tinggal pertimbangan ekonomi, pertimbangan kesiapan ya, dan buat yang mau menikahkan putrinya. Bagaimana pandangan Ustadz menikah di bulan Syawal? Mantap. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah bulan Syawal. Sunnah. Bagi yang belum menikah, yang mau menikah lagi tak apa-apa. Istri pertamanya meninggal. Karena sebelumnya calon ada pro dan kontra dari nenek mama. Tak boleh menikah di antara dua khutbah. Mana boleh nikah antara dua khutbah? Habis sholat Jumat lah baru bisa. Bagaimana menurut Pak Ustadz dengan tanggal pilihan? Tanggal 7 bulan 7 2018. tepat di tanggal 23 Syawal. Baik, apa salah? شيخ الأخ إبراهيم العصيمي في تويتر يقول: هل يستحب الزواج في شهر شوال؟ لما لحديث عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. الزواج يكون في أي وقت، لا يختص بشهر شوال ولا بغيره، ولكن هذا الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من باب الرد على ما كان شائعا لدى المشركين في الجاهلية من أن الزواج في شهر شوال أنه شؤم، يعتقدون أن من تزوج في شهر شوال أنه لن يوفق، وأن الزواج في هذا الشهر أنه شؤم. فترد عليهم عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، ويعني أنا أكثر نسائه حظوة ومحبة. فهذا فيه رد على هذا الذي كان شائعا عندهم في الجاهلية من أن الزواج في شهر شوال شؤم. فالزواج يكون في أي وقت، ليس للزمن تأثير على التوفيق أو عدم التوفيق.